Memulai balapan dari barisan belakang dalam kompetisi Moto3 musim 2026 seringkali dianggap sebagai akhir dari peluang seorang pembalap. Namun, dalam balapan di sirkuit Catalunya, Veda Eka Pratama membuktikan bahwa posisi start bukanlah penentu segalanya. Memulai balapan dari posisi ke-21 akibat kualifikasi yang kurang ideal, pembalap muda asal Indonesia ini menunjukkan kematangan performa sejak awal balapan. Melalui keputusan yang tepat di lintasan lurus dan tikungan teknis Catalunya, ia berhasil melewati 8 pembalap sekaligus di lap pertama dan mengakhiri balapan di posisi ke-8. Tambahan 8 poin ini menempatkannya di peringkat kelima klasemen sementara dengan total 58 poin, sekaligus memperkuat statusnya sebagai pendatang baru terbaik musim ini. Di balik aksi saling salib di lintasan dengan kecepatan tinggi, terdapat momen menarik yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh siaran televisi. Sang pemimpin klasemen saat ini, Máximo Quills, yang mendominasi musim dengan 4 kemenangan beruntun, diketahui memiliki hubungan pertemanan yang dekat dengan Veda sejak kompetisi Red Bull Rookies Cup 2024. Di luar lintasan, Máximo sempat menghampiri Veda dan menyebutnya sebagai sosok masa depan yang potensial. Máximo juga secara terbuka menyampaikan apresiasinya atas pencapaian podium pertama Veda di GP Brazil awal musim ini. Kedekatan mereka memberikan kesempatan bagi Veda untuk mempelajari konsistensi, manajemen ban, dan ketenangan dari pembalap yang saat ini memimpin kejuaraan. Performa konsisten Veda saat melakukan pengejaran dari posisi belakang pun mulai menarik perhatian tokoh-tokoh penting di paddock MotoGP. Valentino Rossi sempat memberikan pandangan bahwa bagi pembalap muda, pengelolaan mental saat harus memulai balapan dari posisi belakang sangat menentukan hasil akhir. Kemampuan Veda untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi padat ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rossi. Dampak dari performa tersebut kini meluas ke tim-tim besar. Pemilik tim Gresini Racing, Nadia Padovani, dikabarkan mulai memantau secara langsung perkembangan Veda di kelas Moto3. Karakter balap Veda yang penuh perhitungan dinilai menjadi nilai tambah yang potensial untuk masa depan. Dengan evaluasi pada aspek kualifikasi dan konsistensi, rivalitas sehat antara Veda dan Quills berpotensi terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Apa jadinya kalau kita harus memulai balapan dari barisan paling belakang, sementara para rival sudah siap melesat di depan? Di bawah terik matahari sirkuit Barcelona, Catalunya, akhir pekan ini membuktikan bahwa balapan bukan cuma soal posisi start, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah di atas lintasan. Sejak lampu merah padam, jalannya balapan langsung menyajikan tensi tinggi. Di barisan depan, terjadi aksi saling salib yang melibatkan Brian Uriarte, David Munoz, dan pembalap Malaysia Hakim Danis. Menariknya, cerita seru justru datang dari grid ke-20. Pembalap muda Indonesia, Veda Eka Pratama, memulai laga dengan sangat baik. Melalui start yang bersih dan agresif, ia langsung melewati belasan pembalap untuk mengamankan posisi ke-11 di awal lomba, bahkan sempat menembus 10 besar. Memasuki pertengahan balapan, ritme kompetisi mulai dinamis. Hakim Danis yang sempat kuat di 5 besar, perlahan melorot ke posisi 8. Veda pun sempat turun ke urutan 11 setelah dilewati Marco Morelli. Di saat bersamaan, pemimpin klasemen Máximo Quills menunjukkan taktik yang matang. Bukannya ngotot di awal, pembalap Spanyol itu memilih bertahan di posisi ke-6 demi menghemat usia ban. Strategi ini terbukti jitu. Memasuki 5 lap terakhir, ia mulai menekan hingga akhirnya mengunci kemenangan lewat manuver krusial di tikungan pamungkas. Sementara itu, situasi di rombongan tengah tidak kalah sengit. Di tengah kepadatan lap terakhir, Veda tampil sangat tenang. Ia berhasil memanfaatkan celah di tikungan-tikungan akhir untuk menyalip beberapa pembalap sekaligus dan mengamankan finish di posisi ke-8 tepat di belakang Hakim Danis. Hasil ini jelas menjadi pencapaian yang sangat positif untuk seorang rookie. Meski Quills makin kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 64 poin, tambahan angka dari Catalunya ini membuat Veda kini mengoleksi 58 poin. Jumlah tersebut menyamai torehan Marco Morelli di peringkat keempat klasemen sementara. Dengan perkembangan yang makin konsisten, menarik untuk ditunggu bagaimana kiprah pembalap Indonesia ini di seri berikutnya di sirkuit Mugello akhir Mei nanti.